Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 9-nya ya dari alur cerita Battle Trog The Heaven ini kelanjutannya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, tim Verles yang telah memiliki sekutu baru, mereka akan lebih mudah untuk memasuki dasar lautan dengan sekutu ini. Zhou Chang'an lalu berkata kepada Xiaoyan, "Apakah kamu sudah memurnikan ramuan yang kedua itu?" Tanya dari Zhou Chang'an. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. "Aku berhasil membuat 2 botol ramuan kedua. Aku akan memberimu 1 botol," ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun melemparkan botol ramuan itu kepada Zhou Chang'an. "Kamu memang seseorang alkemis yang luar biasa." Zhou Chang'an, apakah bahan obat untuk ramuan ketiga sudah ditemukan? Tanya dari Xiaoyan. "Ya, aku sudah mendapatkan semua bahan obat itu," jawab dari Zhou Chang'an. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. "Namun ramuan ketiga ini akan sangat sulit untuk dimurnikan," ucap dari Zhou Chang'an. Pada saat ini, Xiaoyan sudah menerima semua bahan obat untuk memurnikan ramuan ketiga yang telah diberikan oleh Zhou Chang'an. Setelah itu, Xiaoyan, Lang Tian, dan juga Jin Chantao sekali lagi mengeluarkan kuali obat mereka. Lalu kemudian Xiaoyan melemparkan semua bahan obat ke dalam kuali obat. Api pun segera membungkus bahan-bahan itu. Setelah sekitar 10 hari memurnikan obat, Xiaoyan telah menggunakan semua bahan obat yang tersedia. Dan luka dari Zhou Chang'an juga sudah hampir pulih. "Xiaoyan, apakah Longyan sudah sadarkan diri?" Tanya dari Zhou Chang'an. Lalu setelah itu, tiba-tiba sosok Longyan pun muncul. "Hei Longyan, apakah kamu baik-baik saja?" ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Longyan pun lalu menjawab, "Tidak apa-apa ayah, aku sudah hampir sembuh." "Jika kamu belum sepenuhnya pulih, jangan memaksakan diri," ucap dari Xiaoyan. "Jangan khawatir ayah, aku baik-baik saja kali ini." "Hei Longyan, aku benar-benar meminta maaf kepadamu. Kami telah gagal melindungimu waktu itu," ucap dari Zhou Chang'an. "Sudahlah, aku baik-baik saja sekarang dan jangan khawatir lagi," jawab dari Longyan. "Mulai sekarang kami akan lebih berhati-hati lagi." Tiba-tiba Xiaoyan melihat ke tempat lain dan dia lalu berteriak, "Judi!" "Tet!" ucap dari Xiaoyan. Judi pun lalu datang. "Tuan, apakah Anda memanggilku dan apa yang Anda perlukan?" ucap dari Judi. Kemudian Xiaoyan tiba-tiba menatap ke arah langit. Langit ini memberikan perasaan aneh kepada Xiaoyan. Karena langit ini sepertinya bisa menjadi sebuah penghalang bagi Xiaoyan. Dan saat melihat jauh ke arah depan, di sana ada gunung yang sangat besar. Dan tidak mudah untuk melewati gunung ini. Dan ketika Xiaoyan memandangi gunung itu, ada aroma wangi tercium di sekelilingnya. Ternyata itu adalah aroma Zeni yang saat ini sedang memegang lengan Xiaoyan. "Hei, apakah kamu merindukan rumah?" tanya dari Zeni. Xiaoyan lalu menjawab, "Tidak juga. Karena di mana aku berada, itu adalah rumahku," ucap dari Xiaoyan. "Benarkah itu?" tanya dari Zeni. "Oh ya, bisakah aku ikut dalam keseruan ini?" ucap dari King Mu'er yang tiba-tiba datang. Dia juga lalu memegang tangan Xiaoyan yang lainnya. Kedua wanita itu saling tersenyum menatap Xiaoyan. "Suamiku, kita sepertinya sudah lama tidak melakukannya," ucap dari King Mu'er. Aku jadi sedikit oke lah. Baiklah kalau begitu. Sepertinya kalian berdua harus melayaniku malam ini," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu mereka bertiga pun pergi dan menghilang. Mereka akhirnya tiba di bawah air terjun. Lalu ketiga sosok itu saling pacok memacok satu sama lainnya. Pada saat yang sama, jauh dari tempat di mana Xiaoyan berada, ada sekelompok orang yang sedang mendaki pegunungan.
Bos Gengping, seberapa tinggi lagi gunung ini? Kita sudah tidak sanggup lagi untuk mendaki gunung ini, ucap salah satu bawahan Gengping. Bertahanlah, sebentar lagi kita akan sampai. Aku melihat ada sebuah lubang besar di sana. Kita mungkin bisa beristirahat di sana, ucap dari Gengping. Karena awan dan angin yang dingin di pegunungan ini, mustahil untuk terus melanjutkan pendakian ini. Setelah beberapa saat, akhirnya tim Gengping pun bersembunyi di sebuah gua. Area gua itu tidaklah luas, tetapi bisa menampung seluruh tim Gengping. Setelah memasuki gua, mereka pun lalu terlindungi dari udara dingin ini. Jangan panik, sebentar lagi kita akan mencapai puncak gunung. Aku punya beberapa ramuan untuk melindungi kita. Dia pun segera membagikan ramuan itu kepada semua orang. Namun bagaimanapun juga ramuan ini belum cukup untuk memulihkan energi semua orang dengan baik. Bos Gengping, lebih baik kita kembali saja. Aku rasa akan sulit untuk mencapai puncak gunung ini dengan kekuatan kita sekarang. Kalian ingin menyerah? Jika kalian ingin menyerah, aku akan membunuh kalian semua di sini. Hanya orang pengecutlah yang bisa menyerah. Beristirahatlah. Kita akan melanjutkan perjalanan ini nanti. Dan jangan lupa tujuan dan misi perjalanan kita kali ini. Jika misi ini tidak selesai, jangan harap ada satu orang pun yang berhasil hidup saat kita keluar dari kontes alam dunia ini, ucap dari Gengping. Mendengar itu, semua bawahan Gengping pun hanya bisa terdiam dan mematuhi Gengping. Xin pun lalu berganti kepada Xiaoyan lagi. Pada saat ini Xiaoyan mungkin sudah selesai melakukan pepacok-pacok. Akhirnya Xiaoyan pun menggunakan pakaiannya lagi di bawah air terjun. Xiaoyan pun lalu berkata, "Terima kasih, kalian sudah memuaskanku." Terlihat senyum puas di wajah Xiaoyan. Dia pun lalu memandangi istrinya. Ayo kita kembali. Sepertinya semua orang sudah menunggu kita. Dan setelah beberapa saat kemudian, Xiaoyan pun tiba di mana semua orang berkumpul. Dia lalu berkata kepada Zhao Chang'an, "Zhao Chang'an, bisakah kamu mengurus seseorang untuk memeriksa gunung itu?" ucap dari Xiaoyan. "Baiklah kalau begitu, tidak masalah. Aku akan mengutus seseorang ke sana," jawab dari Zhao Chang'an. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan, Lang Tian dan juga Jing Chantao mulai memperbaiki ramuan obatnya lagi. Setelah sekian lama waktu pun berlalu, Xiaoyan akhirnya berhasil menyempurnakan ramuan yang ketiga. Namun Zhao Chang'an belum juga kembali dari misi memeriksa situasi di atas gunung. Seharusnya tidak perlu waktu yang begitu lama untuk memeriksa gunung itu. Kenapa mereka belum kembali? Gumam dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun segera memerintahkan semua orang untuk bersiap-siap pergi dari tempat ini. "Xiaoyan, apakah kamu juga merasakan ada hal yang aneh?" tanya dari Xia Jinghui. "Aneh?" Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya mendengar itu, dan dia lalu memandangi gunung yang ada di langit itu. Situasi di sana memang terlihat tidak biasa. Tetapi Xiaoyan tahu bahwa keanehan yang dimaksud oleh Xia Jinghui bukanlah seperti yang dibayangkannya. Langit ini memiliki fluktuasi energi, dan gunung itu juga menyembunyikan fluktuasi energinya. Itu tidak terlihat seperti fantasi. Namun juga ada kemungkinan bahwa kekuatan jiwaku tidak cukup kuat untuk menerobosnya. Apakah itu benar ilusi ataupun bukan? Ucap dari Xia Jinghui. "Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi," jawab dari Xiaoyan. Mereka pun segera tiba di kaki gunung itu. Gunung itu tampak seperti penghalang yang memisahkan dua dunia. Dan puncak gunung itu benar-benar tidaklah terlihat. Semua orang harus berhati-hati di gunung ini. Gunung ini jelas bukanlah gunung biasa. Kita semua harus saling menjaga kali ini, ucap dari Xiaoyan. Alasan mengapa Xiaoyan menyuruh mereka berhati-hati adalah karena Zhao Chang'an saat ini menghilang dan tidak ada kabarnya. Kemudian mereka pun terbang perlahan di sepanjang kaki gunung itu. Ingat,
Setiap orang harus saling menggunakan armor untuk menghindari kecelakaan yang bisa berakibat fatal. Ucap dari Xiaoyan lagi. Ketika mereka mencapai awan, mereka melihat pemandangan yang sangat berbeda. Angin dingin dan kencang ini benar-benar mengerikan. Benar saja, tidak mudah untuk mendaki gunung ini, ucap dari Xiaoyan. Ada jejak di sini. Sepertinya jejak ini masih belum lama, ucap dari Jin Chantao. Mungkin saja jejak ini jejak yang telah ditinggalkan oleh Zhou Chang'an. Ikuti jejaknya, ucap dari Xiaoyan. Semua orang pun lalu mengangguk mendengar itu. Tetapi tidak lama setelah mereka naik, ada suara angin yang bergema di telinga semua orang. Semuanya hati-hati, ucap dari Xiaoyan. Dan semua orang pun langsung melepaskan sumber gas keabadian untuk membentuk lapisan penghalang. Dan angin dingin itu menghantam semua orang. Angin dingin ini menabrak penghalang dengan sangat liar. Semuanya bertahanlah. Jangan biarkan pandangan kalian kabur, ucap dari Xiaoyan. Setelah menahan serangan angin dingin itu, semua orang perlahan-lahan mulai naik lagi. Hampir setiap jarak tertentu mereka menemukan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Zhou Chang'an. Jejak ini tidaklah terus naik ke atas. Jejak ini seperti mengarah zigzag. Sepertinya mereka telah menghindari sesuatu sebelumnya. Dan Xiaoyan bisa merasakan ini. Serangan angin yang dia terima mungkin lebih lemah jika dibandingkan dengan area lainnya yang tidak terdapat jejak Zhou Chang'an. Mereka pun terus bergerak maju. Xiaoyan, sepertinya ada sesuatu di sini, ucap dari Xie Jinghui. Xiaoyan pun lalu mendekati Xie Jinghui. Ternyata Xie Jinghui menemukan sebuah mayat. Setelah melihat mayat itu, Jin Chantao pun terkejut. Tampaknya Jin Chantao mengetahui mayat siapa itu. Ini adalah mayat Liu Ya. Kenapa dia mati di sini? Tanya dari Jin Chantao. Ini membuat Jin Chantao khawatir tentang keselamatan dari Zhou Chang'an. Kemudian Xiaoyan pun memasuki gua. Gua ini jelas lebih luas dari gua-gua yang lainnya. Gua ini bisa menampung semua orang di sini. Selain mayat Liu Ya, di sana ada beberapa noda darah. Ketika Xiaoyan melihat ini, dia mengira Zhou Chang'an pasti sedang menghadapi bahaya sehingga mereka tidak bisa kembali lagi. Semuanya cepat pulihkan diri kalian. Dan setelah pemulihan, kita akan segera masuk lebih dalam lagi dari gua ini, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, semua orang pun lalu mengangguk. Dan setelah beberapa lama, semua orang telah memulihkan diri mereka. Xiaoyan pun dan yang lainnya segera masuk ke area lebih dalam lagi dari gua ini. Dan setelah beberapa saat, mereka telah tiba di persimpangan. Di sini ada dua jalur. Xiaoyan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Xiaoyan lalu mengeluarkan barang yang dia dapatkan dalam pelelangan Hongmen Star. Namun barang ini tidak menunjukkan respon sedikit pun di tempat ini. Di salah satu jalur itu, Xiaoyan mencium bau darah. Xiaoyan pun dapat memastikan bahwa bau darah itu tercium dari sisi sebelah kanan. Xiaoyan pun langsung memutuskan untuk memilih jalur sebelah kanan. Tiba-tiba Xiaoyan pun berhenti sejenak setelah itu. Ternyata di depan mereka ada dua jalur lagi. Dan itu tampak persis sama dengan dua jalur sebelumnya. Xiaoyan pun akhirnya mencium bau darah lagi. Dan bau darah itu berada di sebelah kanan lagi. Lalu dia memutuskan lagi untuk pergi ke jalur sebelah kanan. Tetapi setelah beberapa saat, kedua jalur itu muncul lagi. Bagaimana mungkin jalur itu muncul lagi? Xie Jinghui, apakah kita terjebak di dalam fantasi? Tanya dari Xiaoyan. Xiaoyan, aku juga tidak bisa merasakan fluktuasi energi di tempat ini. Tampaknya ini seperti nyata. Namun ini mungkin saja fluktuasi fantasi yang tingkat tinggi. Aku tidak tahu mengapa ini bisa terjadi, ucap dari Xie Jinghui. Di setiap mereka melakukan perjalanan, kejadian ini terus berulang. Zudi lalu berkata, "Tuan, sepertinya kita terus-terusan berputar di tempat ini," ucap dari Judi. "Tidak mungkin, kita hanya terus bergerak maju. Bagaimana mungkin kita bisa berputar-putar dan kembali lagi ke tempat ini?" ucap dari Xiaoyan. "Mungkinkah Zhou Chang'an juga mengalami situasi seperti ini?"
dia tersesat sama dengan kita, ucap dari Jin Cantao. Xie Jinghui, apakah kamu punya pendapat tentang ini? Tanya dari Xiaoyan. Namun Xie Jinghui menggelengkan kepalanya. Xiaoyan, lebih baik kita menggunakan formasi Tian Lili Xuanzhen untuk membuat kekuatan jiwa kita lebih kuat. Dan setelah itu, mari kita mencoba untuk memeriksanya lagi, jawab dari Xie Jinghui. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Tim Verlas pun segera membentuk formasi itu dengan Xie Jinghui yang berada di tengahnya. Seluruh kekuatan jiwa tim Verlas pun segera mengalir kepada Xie Jinghui. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Xie Jinghui pun lalu menyebar. Untuk sesaat, Xie Jinghui lalu memulihkan kekuatan jiwanya. Dan dia menoleh dan menjelajahi dinding-dingding gua sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Xiaoyan tampak lebih tenang. Dia menunggu hasil penelusuran dari Xie Jinghui. Setelah beberapa saat, Xie Jinghui pun lalu berkata, Xiaoyan, kemungkinan tempat ini bukanlah fantasi adalah sekitar 80%. Ini adalah sesuatu yang nyata. Dan tentu saja masih ada kemungkinan 20% bahwa ini adalah fantasi yang sangat kuat. Sehingga aku tidak bisa mencapainya sama sekali. Kalau ini bukan fantasi, berarti kita sudah berjalan berputar-putar. Apakah ada kemungkinan lain selain itu? Tanya dari Xiaoyan lagi. Tidak ada. Aku sudah menggunakan kekuatan jiwaku untuk memeriksanya sampai jarak terjauh. Dan rupanya jalan ini adalah jalur berputar yang tanpa akhir, jawab dari Xie Jinghui. Di dalam gua yang sunyi ini, semua orang saling memandang. Pada akhirnya, sebagian besar mata mereka tertuju kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun akhirnya mengambil langkah dan berjalan lagi. Namun kali ini, Xiaoyan mengambil jalur kiri. Hasilnya tetap sama. Ada dua jalur yang kembali muncul di depan mereka dan terus berulang-ulang. Xiaoyan tidak bisa menghentikan langkahnya dan terus melangkah maju. Saat ini dia lalu berganti-ganti jalur. Pertama ke kiri, lalu ke kanan, dan akhirnya ke kanan dan lalu ke kiri. Xiaoyan berharap dengan melakukan ini dia bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Dia terus mengamati bentuk dinding dari gua sekitarnya. Dan saat ini Xiaoyan yakin bahwa mereka telah berputar di satu tempat sepanjang waktu ini. Tampaknya kita hanya bisa mencoba satu cara lagi. Xie Jinghui, bukankah kamu pernah mengatakan bahwa mimpi itu sama dengan fantasi? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, tubuh Xie Jinghui sedikit bergetar. Nampaknya dia telah lupa hal itu. Mungkin saja mereka saat ini sedang berada di dalam mimpi. Kemungkinan ini mungkin saja terjadi. Mereka semua mungkin jatuh ke dalam alam mimpi yang sama. Dan pengulangan ini terus-menerus terjadi di dalam mimpi itu. Xiaoyan, jika ini benar-benar di dalam mimpi, itu akan sangat jauh lebih sulit untuk kita hadapi, ucap dari Xie Jinghui. Terperangkap di dalam mimpi itu sama saja seperti mati di dalam dunia fantasi. Artinya jika mereka ingin terbebas dari mimpi ini, mereka harus bertarung melawan jiwa mereka sendiri. Dan tentu saja itu hanya tebakan Xiaoyan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil memecahkan teka-teki ini dan keluar dari alam mimpinya sendiri? Ya, nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Oke, nantikan video gue berikutnya dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.